Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini 12 Maret, saya senang sekali kembali hadir di acara ini ditemanin oleh Oma Susi. Oma Susi luar biasa. Saya kenal Oma Susi dari anaknya Oma Susi ya, Aca, yang luar biasa pelayanannya. Hari ini 12 Maret 2023, kembali lagi kita mau mengenal lebih dekat tentang Santo Innocentius I, yang juga seorang paus. Oma tolong cerita asal kehidupan awal dari Santo Innocentius I ini. Makasih. Santo Innocentius ini dia berasal dari kota Albano. Ya. Albano itu sebuah kota yang di dekat Roma. Ya. Sampai sekarang juga namanya masih Albano Laziale di Lazio, Roma. Jadi dia berasal dari situ, dan tapi tanggal pastinya kapan dia dilahirkan atau apa gitu tidak diketahui pasti. Ya. Nah, kemudian konon dia tuh adalah putra dari Anastasius. Ya. Anastasius dia bertumbuh dewasa dalam lingkungan klerus di Roma. Jadi dia memang dari dulu memang mendedikasikan dirinya di gereja. Ya. Sudah terpanggil dari awal ya, Oma ya. Ya. Nah, sejak sebelum dia menjadi paus, dia udah semangat ya, semangatnya tinggi untuk untuk bekerja, menegakkan disiplin gerejani. Nah, jadi setelah dia bertahta sebagai paus itu, dia dia tinggal mewujudkan dan melanjutkan cita-cita luhurnya itu. Perjalanan karirnya atau jabatannya itu sangat tidak mudah ya. Di awalnya betul, dia menghadapi pergolakan Panglima Alaric yang mengobrak-abrik warga kerajaan Romawi. Betul, ya. Jadi dia tantangan pertama itu setelah wafatnya Anastasius itu dia akan menjabat sebagai paus. Dia memimpin di masa yang penuh pergolakan. Jadi dari utara kota Roma itu ada daerah yang namanya Goth itu. Jadi suku Alaric itu memporak-porandakan seluruh kota, terus udah gitu dia menjarah, terus membumi hanguskan juga. Jadi semua dibakar. Tapi paus ini berusaha untuk menyelamatkan Roma itu dari ininya, dan dia menguatkan dan meringankan beban penderitaan mereka ya dengan bersama-sama warga yang kena masalah belum selesai. Dilanjut dengan ada permasalahan kedua ya, menghadapi perpecahan dalam gereja akibat ajaran sesat Pelagianisme. Pelagianisme itu adalah satu ajaran bid'ah yang menyangkal adanya rahmat untuk mencapai keselamatan, untuk keselamatan kekal. Nah, itu kan berbeda sekali dengan ajaran gereja ya. Betul. Jadi dia harus melawan mereka, dan dia sangat mengutuk Pelagius itu. Berita sedih apa itu, Oma? Berita sedihnya itu adalah datang dari Konstantinopel. Konstantinopel itu Uskup Agung Konstantinopel itu yaitu Yohanes Chrysostomus. Dia kudus dan saleh, tapi kemudian dia ditangkap dan dibuang dari keuskupannya. Nah, kemudian itu atas perintah Kaisar Arkadius dan Ratu Eudoxia. Jadi dia ditangkap, kemudian tapi Paus Innocentius ini mengutuk perbuatan itu, dan dia berusaha memperjuangkan
mengutus delegasi kepausan untuk menyelamatkan paus itu. Kemudian jadi pasukan itu dipimpin oleh paus bernama Gaudentius. Di dalam perjalanan uskup itu untuk menyelamatkan, ternyata dihadang para anggota dari delegasi itu dihadang dan kemudian dipaksa untuk kembali ke Italia. Jadi kemudian kapal mereka diserang, terus udah gitu ini, tapi akhirnya mereka berhasil pulang ke Italia. Dan selama kepemimpinannya itu dia sempat mendirikan beberapa gereja. Beberapa gereja ya, luar biasa. Dan akhir hidupnya mungkin? Akhir hidupnya dia meninggal di Roma, meninggal setelah 16 tahun dia menjadi paus. Dia meninggal, kemudian jasadnya itu dimakamkan di satu katakombe Pontianus, namanya katakombe Pontianus itu, terdapat di sana. Dia meninggal sebagai martir. Luar biasa. Ya. Dia dihormati oleh gereja sebagai orang kudus dan dia dikenal sebagai paus yang sangat aktif dan semangat untuk energik dan luar biasa talentanya. Kemudian karena dia menegakkan ajaran dan disiplin gereja. Luar biasa, kisah ini menginspirasi kita. Berbagai tantangan yang dihadapin, kita jangan mundur, tetap harus energik dan memanfaatkan talenta yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk diberikan kepada yang lain. Terima kasih sekali lagi Oma untuk kesempatan di pagi ini di tanggal 12 Maret, cerita yang luar biasa tentang Santo Innocentius I yang juga seorang paus. Sebelum menutup acara ini, mari kita doa bersama ya Oma ya. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Innocentius, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Oma untuk kebersamaan ini. Salam untuk keluarga Oma. Terima kasih. Semoga mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Kita tutup acara ini. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Bye-bye.